I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliani dari Prodi S1 Farmasi Universitas Fordekok Bukit Tinggi, kelas A. Saya akan menjelaskan kembali tentang sel prokariotik dan sel eukariotik serta perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau materi genetiknya hanya tersebar pada sitoplasma sel. Kemudian tidak memiliki sistem endomembran atau organelnya tidak bermembran dan hanya terdapat pada kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau materi genetiknya berada di inti sel, memiliki sistem endomembran atau organelnya bermembran, dan terdapat pada kingdom Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Di dalam sel eukariotik ini terbagi ke dalam dua jenis sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastida, akan tetapi memiliki vakuola yang ukurannya lebih kecil dari vakuola yang berada di dalam sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan bentuknya tidak tetap. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom dan sentriol, sedangkan sel hewan memiliki dua sentriol di dalam sentrosol. Kemudian, sel tumbuhan ini tidak memiliki flagel, sedangkan sel hewan memiliki flagel. Flagel di sini adalah alat gerak berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Sebenarnya, struktur pada sel hewan dan sel tumbuhan ini sama, akan tetapi masing-masing sel hewan dan sel tumbuhan memiliki stimulus yang berbeda dari lingkungannya sehingga memunculkan perbedaan pada masing-masing sel tersebut. Contohnya kita ambil dari segi ekologis. Tumbuhan memiliki peran sebagai produsen makanan, sedangkan hewan memiliki peran sebagai konsumen tumbuhan atau hewan lain. Di dalam sel hewan dan sel tumbuhan ini kita menemukan perbedaan yang signifikan, yaitu pada kloroplas. Kloroplas adalah sebuah plastid yang memiliki klorofil. Nah, dan itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Oke, sekian dari saya. Semoga Anda semua dapat mengerti. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.